Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suhu kerja mesin, terutama karena eh, banyak ya yang mengkritisi, yang ngomong bahwa minyak goreng itu lebih cepat teroksidasi, daya tahan panasnya rendah. Yang ngomong juga orang-orang pelumas ya. Kalau sebelumnya penulis ngomong orang Maspi, Juergen Gunawan, penjual aditif macam-macam, produk macam-macam, nggak jualan oli tapi walau jual aditif oli. Yang kali ini ada bagian R&D-nya Pertamina. Walau yang R&D Pertamina ini nggak nyebut ya, nggak nyebut banyak ya, cuma ngomong karena minyak goreng nggak ada aditif, kalau dicampuri minyak goreng otomatis kadar aditifnya di oli mesin jadi berkurang. Iya. Terus yang Shell ini ngomong kalau nggak salah minyak goreng mudah teroksidasi dan eh, nggak tahan panas. Ada juga dari Wahana Arta Honda ya, Wahana Arta Retail itu pun yang menulis tahu, yang distribusi motor Honda. Dia ngomong hubungannya dengan oksidasi, dengan apa mana ya, panas juga, terus kekentalannya nggak jelas gitu ya. Ada lagi yang ngomong dari motor plusnya, ngomong kalau dicampuri minyak goreng emang suara mesin halus karena minyak goreng itu kental. Ya kalau soal itu ya salah kan ya, soalnya kita tahu sendiri ya, kalau dibandingkan ya, ya secara fiksi pun kelihatan minyak goreng lebih encer. Enggak, kalau secara data itu ada yang sudah pernah kan bandingkan antara minyak goreng dan oli, apa, oli mineral apa oli sintetik, lupa penulis. Itu kekentalannya minyak goreng sekitar 0W20 kalau lihat kekentalannya itu. Tapi entah ya, kita nggak tahu minyak goreng merek apa yang diukur kekentalannya itu. Karena ya rasanya beda, minyak goreng juga beda kekentalan airnya. Salah satu yang jadi kekentalan untuk menggunakan minyak kelapa sawit, RBD palm oil, minyak goreng sebagai oli mesin adalah gimana caranya bikin lebih kental. Yang menulis tahu itu. Nah, kemudian uh, ada omongan-omongan bahwa emang kalau uh, mesin, wajan, berapa sih suhunya gitu ya, ngomong suhu panas mesin itu bisa lebih tinggi dari wajan gitu ngomongnya. Sebenarnya ini sebuah trick question ya, pertanyaan jebakan. Karena yang namanya mesin macam-macam. Yang diomongkan mesin itu mesin ruang bakar atau ruang oli. Jadi oli itu kena panas berapa?
suhu berapa untuk oli itu harusnya. Apakah suhu yang di ruang oli itu sama dengan ruang bakar? Nah, di ruang bakar itu suhunya bisa kita lihat informasinya dari data busi. Karena ya ruang bakar kan hubungannya dengan busi kan. Kita bisa lihat informasi suhu ruang bakar itu berdasarkan suhu ideal dari busi. Nah, suhu ideal dari busi itu berapa? Kalau katanya, kalau menurut BRIS, menurut NGK, itu busi itu minim 450 derajat Celcius. Ya, 450 derajat Celcius. Suhunya maksimal berapa? Suhu maksimalnya adalah 800 derajat. Itu sudah terlalu panas. Kalau sudah mengalami itu harus pakai busi dingin. Jadi jelas ya, kalau sudah 800 itu sudah overheat. Jadi suhunya antara 450 sampai 800. Ada dua yang ngomong gitu, dari BRICS ada, dari NGK ada. Terus nggak cari contoh lain. Terus itu suhunya. Kalau suhu wajan berapa? Sebenarnya kalau kita ngukur suhu wajan, kita harus ngukur suhu maksimal kompornya dong. Berapa suhu maksimal kompor gas? Nah, kalau itu tinggi sekali ya. Sekitar 1200 mungkin ya. Penulis nggak cari suhu resminya karena nggak nemu ya. Entah kenapa, mungkin karena kalau penelitian nggak pakai kompor gas mungkin ya, pakai Bunsen Bunder itu ya. Jadi Bunsen burnernya suhunya ya berapa lah, nggak tinggi, jauh dari kompor gas. Kalau kompor gas ya kita lihat banyak postingan-postingan ada yang ngomong sampai 1200 tuh. Tapi apa itu relevan? Enggak. Apa suhu ruang bakar relevan? Enggak. Karena oli tempatnya bukan di ruang bakar. Memang kena expose panas dari silinder, tapi ya suhu silinder entah ya berapa. Tapi kan lihat sendiri ya, bahwa silinder itu dikelilingi oleh kulan. Ada kulan di situ. Kalau misalnya nggak pakai radiator ya udara lah. Ada pendingin di situ. Apakah suhu dinding silinder bisa sampai setinggi itu? Sampai setinggi 450 derajat? Kalau benar sampai 450 derajat, maka yang namanya kulan itu sudah nggak kuat, Mas. Bro, kita nggak pakai Kang Mas, Kang Bro ya, pakai Bro aja. Jadi suhunya
silinder itu nggak begitu panas. Kalau sampai 450 derajat ya sudah hilang lah kulan. Karena kulan berapa sih suhu maksimalnya? 115 derajat aja sudah termasuk tinggi suhu kulannya. Jadi suhunya dinding silinder itu nggak sampai sepanas itu. Berapa sih sebenarnya suhu kerja mesin itu? Suhu kerja mesin itu disebutkan teorinya, suhu oli ya, suhu oli itu macam-macam ternyata. Mulai dari 82, dari 100, dari 110. Tapi idealnya ya, suhu ideal suhu mesin itu katanya di atas 100 derajat. Kenapa di atas 100 derajat? Biar airnya nguap. Jadi suhunya harus di atas 100 derajat, tujuannya biar airnya, kalau ada airnya, itu jadi nguap. Tapi juga nggak boleh terlalu tinggi. Berapa itu suhunya ya? 300 derajat Fahrenheit, 275 derajat Fahrenheit itu, aduh berapa ya? Sudah penulis ya. Jadi suhu mesin nggak boleh lebih dari 275 derajat Fahrenheit. Mungkin berapa sih kemarin tuh? 125 derajat mungkin ya. Bisa anggap baik 125 derajat. Kenapa kalau 125 derajat? Olinya mulai rusak. Udah bikin macet. Jadi itu penyebabnya. Nggak boleh panas-panas. Tapi toh kalau sudah di atas 110 sudah overheat ya statusnya. Karena kulan aja suhu maksimalnya sebelum mendidih ada 115. Jadi ya harusnya suhu ruang olinya itu kurang dari itu. Nah, kalau minyak goreng berapa? Minyak goreng ya, suhu panggangannya berapa? Suhu gorengnya berapa? Disebut antara 175 berapa gitu, 180 suhu ideal pembakaran. Antara 175 hingga 180. Disebut idealnya goreng gitu. Walau ada juga yang ngomong 155. Nah, dari data itu saja sudah jelas bahwa goreng itu suhunya lebih panas daripada suhunya ruang oli. Udah jelas dari situ bahwa ya yang di mesin itu nggak boleh setinggi wajan, setinggi suhu kita goreng. Dan ini penulis nyebutnya bukan suhu maksimal tapi suhu ideal, di mana minyak goreng itu bisa bertahan lama. Jadi minyak goreng itu disebut stabil, minyak goreng kelapa sawit ya pastinya disebut stabil sifatnya ketika digoreng di suhu 175 derajat Celcius. Oli mesin diharapkan jangan lebih dari 125 derajat atau berapalah nanti penulis tunjukkan. Dan ada ya data berapa Celcius kah sebenarnya suhu kerja optimal, maksimal dari bahan oli.
Oli mineral disebut, oli grup 1 disebut maksimalnya 93 derajat. Ini adalah continuous operation ya. Terus-terusan 93 derajat. Terus oli grup 2 dan 3 ya mungkin oli grup 3 aja lah, oli grup 2 nggak dimasukkan karena ya harusnya beda ya. Oli grup 3 disebut suhu maksimalnya 121 atau berapa gitu. PAO 132 derajat Celcius. Itu suhunya. Suhu itu ya nggak bisa dibilang tinggi bila dibanding ketika goreng. Goreng itu 175 derajat atau 155 derajat lah. Yang katanya biar sehat ya. Ini apa sumbernya dari NIH, National Institute of Health, lembaga kesehatan Amerika ya. Acuan ketika ada covid-covidan itu, sumber informasinya banyak yang di NIH. Ya penulis bahas soal covid sebelumnya, artikelnya kan ambil dari situ. Itu lembaga kesehatan Amerika yang ngomong bahwa suhu menggoreng aman itu 155 kalau nggak pingin asam lemaknya tinggi. 155 kalau untuk oli, ruang oli motor itu sudah rusak semua olinya. Karena yang PAO aja 132. Itu PAO, padahal PAO itu berapa banyak sekarang? Nggak ada, hampir nggak ada. Merek di pasar ada ribuan tapi yang PAO mungkin cuma 10 atau berapa gitu ya. Ini kita ngomong yang di Indonesia ya. Penulis ngomong PAO ini juga mengikutkan yang enggak 100% PAO, yang PAO-nya cuma 10%, 20%, 30% gitu ya. Yang bukan bahan utama lah istilahnya. PAO-nya jadi aditif. Jadi ya jelas lah ya dari data-data itu bahwa nggak bener ya, nggak bener bila ada yang ngomong bahwa suhu mesin itu bisa lebih panas dari wajan. Mesin yang mana? Kalau untuk tempatnya oli, enggak. Kalau untuk tempatnya oli 120 itu sudah dianggap terlalu tinggi. Lagi pula 110 sudah bikin overheat. Sudah menolak untuk nyala mesinnya. 120. Ya apa ya? Ya itulah buktinya. Bukti bahwa ya minyak goreng itu kemampuannya malah lebih tinggi. Di suhu 132 derajat PAO sudah dianggap ketinggian. Di suhu 130 derajat itu sudah termasuk terlalu tinggi untuk PAO. Sudah terlalu mendekati limit.
sudah di atasnya kemampuan oli grup 2. Padahal banyak oli rekomendasi ya dari siapapun. Itu yang merupakan sebenarnya oli grup 2. Kita bisa lihat itu di safety datasheetnya, material safety datasheet. Kelihatan kalau ada nyebut apa jenenge hydro treated itu, maka bahan olinya adalah grup 2. Lihat berapa persen gitu ya. Kalau sampai 80 sampai 100%, ya itu bahan utamanya berarti grup 2. Kalau sampai nggak berani nyebut, ya berarti ada kemungkinan nggak ada bahan DC nih ya. Jadi ada tulisan DC nih di material safety datasheet untuk oli yang mengandung PAO. Mungkin ada yang ngomong rahasia-rahasiaan, tapi kalau nggak nyebut, berarti ada kemungkinan nggak mengandung DC nih olinya. Nah, soal oksidasi gimana? Nah, lihatlah itu suhunya, suhu kerjanya. Suhu kerjanya berapa? Suhu kerja minyak goreng terbukti lebih tinggi. Sifat cairannya pun sebenarnya juga sudah gitu. Kalau kita lihat data flash point daripada minyak goreng, RPD palm oil itu lebih tinggi daripada datanya oli mineral sekalipun. Kan di produk datasheet itu ada ya, disebutkan suhu flash point-nya berapa. Nah, itu bisa kita pakai sebagai acuan. Itu data harusnya bukan main-main, itu data serius. Lihat flash point-nya dari minyak oli mesin berapa lah. Flash point itu adalah suhu bakar ya, suhu ketika mulai terbakar. Kalau mulai terbakar itu artinya olinya sudah dalam keadaan gas, sudah menguap, sudah bukan dalam bentuk cairan lagi. Jadi flash point itu biasanya kalau sudah berbentuk gas, karena yang terbakar gas. Suhunya kan kira-kira berapa? 240, 250 gitu kan. Berapa kalau minyak goreng RBD palm oil? Penulis menemukan datanya ya kira-kira di atasnya 320 gitu ya. Udah beda jauh lah. Oke, memang minyak goreng mudah teroksidasi. Tapi itu dipakai di mana dulu? Kalau dipakai di suhu mesin, apa ya mudah teroksidasi? Ya enggak lah. Toh ya buktinya yang pakai campuran minyak goreng, mesinnya bersih-bersih tuh. Di masa penggantian oli yang sama, mesinnya lebih bersih. Ya penulis nggak pernah bongkar mesin, yang bongkar mesin yang lain. Tapi di masa ganti oli yang sama, pakai minyak goreng bisa lebih bersih mereka. Itu sudah ciri yang bagus lah ya. Jadi ya masalahnya yang ngomong
jelek-jelek soal minyak goreng, baik yang dari Pertamina, yang dari Shell, yang dari Wahana Arta, itu kadang ngomong seenaknya, apalagi yang wartawan, yang motor plus itu, seenaknya itu ngomongnya. Harusnya kan ngomong ada buktinya, dari referensi mana, dari referensi mana. Tapi kalau di media itu kan enggak, sumbernya orang, dan orangnya nggak ngomong sumber informasinya dari mana. Jadi kadang ada yang ngomong berdasarkan cuma asumsi aja, bukan dari fakta. Kalau dari fakta ya nyebut sumber faktanya di mana. Jadi soal kredibilitas, pernyataan di media itu ya kurang bisa dipegang lah. Karena seringnya pernyataannya cuma asumsi, bukan hasil penelitian. Sementara itu ya hasil yang resminya ternyata beda kan faktanya. Tapi ya mau gimana lagi, itulah keadaan Indonesia ya. Emang ya wis kayak gitu orang-orangnya. Mau gimana lagi, inilah Indonesia. Tapi yang jelas, entah mengapa ya, padahal hasilnya coba minyak goreng itu positif, getaran berkurang, suara mesin berkurang, itu sudah tanda bahwa pelumasannya lebih baik. Tapi tetap aja kok dikritisi. Apa sih masalahnya? Kenapa harus dikritisi? Kalau misalnya mereka serius ya harusnya dilakukan penelitian lah. Jeleknya di mana, bagusnya di mana. Jangan pakai asal ngomong asumsi. Asumsi yang nggak ada buktinya. Emang sih minyak goreng diteliti itu ngomong kelemahan utamanya adalah oksidasi, kelemahan utamanya adalah suhu core pointnya, suhu tuangnya, suhu cairnya yang tinggi. Tapi bagi kita kan sebenarnya nggak masalah. No problem suhu cairnya tinggi, karena ya kita nggak pakai itu. Kebanyakan dari kita nggak mengalami yang namanya musim salju. Dari testimoni juga sudah banyak ya. Memang ada negatif, tapi yang negatif ini bisa jadi pelajaran. Contohnya negatif itu misalnya ketika sudah pakai agak lama ya, terus dicampuri minyak goreng 20%, ternyata kotoran di mesin rontok semua, akhirnya jadi buntu. Kalau nggak bisa ngalir harus dibongkar. Nah itu saking kuatnya kemampuan pelarutan dari minyak goreng, sampai kerak-keraknya rontoknya jatuhnya banyak. Oleh karena itu kemudian penulis jadi nyarankan, kalau pertama ya jangan 20% lah, 10% dulu lah. Olinya juga jangan langsung mesran, tapi pakai yang anu dulu lah, yang sekarang dipakai apa. Tujuannya apa? Ya biar kotoran-kotoran di mesin itu jatuh dulu, larut sedikit-sedikit lah ya, nggak langsung banyak.
Ya wes lah, gitu gitu aja ya. Jadi ya intinya kalau mau coba minyak goreng sebaiknya tanya-tanya dulu, jangan langsung coba, karena ya eh, kondisi itu bisa beda. Tapi dari yang sudah coba, banyak yang komentarnya positif, lebih puas, dan nggak akan berhenti pakai campuran minyak goreng. Karena ya buktinya malah makin licin gitu loh. Makin licin ditandai dengan suara mesin makin halus. Eh, kok jenenge? Getaran berkurang, tenaga nambah, pakai top speednya gampang. Iya seterusnya kayak gitulah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.